Halo guys, balik lagi di channel Limit Order Trader. Kali ini gue mau review sih, gue nggak trade sebenarnya. Kalaupun trade kemarin gue juga apa namanya BE. Jadi gue kurang suka sebenarnya sama setup hari Senin ya. Seperti gue udah tahu sih Senin itu bakal choppy, cuma gue mungkin berespektasi terlalu tinggi kali, karena di Senin sebelumnya itu cakep sebenarnya ya. Oke, kita langsung mulai aja lah ya. Gue mulai singkat aja, gue agak males karena ini choppy, bukan hal yang bagus buat jadi pelajaran. Mungkin ya buat pelajaran juga ya, kenapa hari Senin ini sangat-sangat bikin kesal gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Buat hari Senin 9.30 seperti yang kalian lihat langsung ya. Kita higher time frame dulu kali ya, 15 menit aja. Oke. Nih. Oke, 15 menit ini yang kalian lihat ya, 15 menit time frame. Sebenarnya draw-nya udah jelas kemana. Draw on liquidity-nya ke previous day high, previous day high ya, sini ya. Udah jelas banget ini gitu, makanya bullish gitu. Nah, cuma kenapa gue kurang suka? Karena menurut gue setupnya nggak ada. Kenapa setupnya nggak ada? Ya, kalian bisa lihat di sini nggak ada sweep apa-apa, men. Kalau mau sweep ya di sini, tadi gue pikir ya 9.30 sweep ini langsung ke bawah itu lebih asik sih. Nggak taunya seperti yang kalian lihat ya, sweepnya nggak ada, bahkan cenderung konsolidasi. Makanya gue kurang suka entry kemarin. Tadi tuh gue sempet entry sebenarnya, cuma gue kurang suka ya, balik lagi nggak ada sweep, jadi gue kurang suka aja. Gue sukanya tuh sweep di higher time frame, misalkan contoh ini nih, previous day high gitu. Cuma seperti yang kalian lihat ya, choppy. Nah, gue melihat juga 9.30 gerakannya sampai 30 menit pertama itu choppy-nya tuh lambat banget kalau kalian perhatikan ya. Lambat banget range-nya tuh. Kalian lihat tuh, naik turun. Jadi gue juga agak ragu nih. Naik turun jeblok set sweep. Nah, ini mungkin setup yang lumayan oke ya. Tuh Pak, cuma ya gue balik lagi ya, kurang pede juga sebenarnya. Akhirnya bener aja dong. Ya tadinya gue sempet entry nih di sini ya, kalau nggak salah ya. Di sini deh kalau nggak salah. 100 tick untuk previous day high gue targetnya. Tapi set gue break-evennya kecepatan, gue naikin ke sini cepet, habis itu ke jilat, habis itu dia terbang. Ya udahlah, bukan terjadi. Dan balik lagi, gue kurang suka sama price action yang lambatnya parah. Meskipun gue yakin ini bakal ke previous day high, bener dong, di PM session langsung di morning shot naik turun di PM session, baru deh dia tiba-tiba ngejumping. Ya gitulah guys. Akhirnya ya udah set ya, emang kurang oke sih sebenarnya. Itu review singkat untuk hari Senin ya. Emang jelek price action-nya, choppy tuh, status enggak ada display yang gimana gitu. Ini kayak naik turun satu. Naiknya tuh bikin engineer liquidity, tau kan ya. Engineer liquidity itu maksa orang buat masang posisi, wah buy, abis itu di swap gitu, kayak gitu. Jadi ya padahal ya gitulah, gue kurang suka. Jelek banget menurut gue, jelek banget ya. Udahlah, bukan rezeki. Itu buat hari Senin ya. Hari Selasa langsung aja kali ya, gue review hari Selasa juga. Ini hari Selasa ya, sebenarnya ini sudah previous day high-nya juga udah break ya. Target gue kemana? Target gue sebenarnya ke volume imbalance ya. Kalau kalian lihat di
daily ya kalau kalian daily ya, ini sebenarnya kan ada fair value gap ya sebenarnya. Ada fair value gap, makanya gue sebenarnya expect harga tuh turun men. Udah fair value gap dan targetnya emang volume imbalance sih targetnya, cuma ya seperti yang kalian lihat ya, lagi-lagi choppy. Satu choppy, kedua nih ya. Gue videoin deh, gue masang di jam 10 ya. Ini gue ngambil short sebenarnya. Gue pakai 2 kontrak. Satu kontraknya itu gue exit di first percentage fair value gap ya. Nanti gue kasih lihat videonya deh. Gue videonya di reels aja, gue lagi males ngedit. First percentage gue TP1 di sini. TP2 gue udah bilang TP1 udah lewat sih ini di ini ya. TP2 tuh gue pengen di sini sebenarnya. Tapi dia naik lagi dong. Aduh, pusing gue. Aduh, gue udah break even di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Break even di situ. Elah kena. Kejilat di fair value gap. Di fair value gap berapa nih? Di sini dia malah turun lagi, Bambang. Turun lagi. Dorong nyampe sini habis itu terbang lagi. Aduh, emang ini sih menurut gue ini nggak worth it buat di tradingin. Kenapa? Karena choppy, dia itu joget aja sih ini ya. Ini udah kena fair value gap daily ya. Gue expect emang dia bearish gitu. Bearishnya sampai mana? Mungkin bearishnya sampai bawah kali. Bagus ya nih, ada relative equal. Ini bagus banget sih, cuma oke lah, gue ngambil di sini cukup lah ya. Di low ini nggak tahu, nggak kenanya nanti ya. Emang bukan rezeki sih, kayak gitulah guys, kurang lebih ya penjelasan untuk 2 hari Senin dan Selasa. Kenapa gue nggak nganggep ada satu trade yang oke sih menurut gue. Ini hari Senin bersyukurlah buat orang-orang yang Senin nggak trade, karena cuma nguras energi, profit kagak. Terus hari Selasa juga menurut gue ini termasuk choppy juga. Ini ada yang clean sebenarnya. Gue kemarin sempet ngambil short, cuma ya gitulah, kurang hoki aja sih. Ini sebenarnya cakep nih. Gue malah ngambilnya di sini. Naik lagi. Aduh, Bambang, ya udahlah. Gue greedy. Tapi ya terlepas dari itu, emang ini nggak worth it buat di tradingin guys. Kalian lihat aja nih choppy. Kenapa kalian bisa choppy? Nah, kalau hari Senin kenapa bisa choppy? Karena ada Trump speak jam berapa tahu, kalian cek aja sendiri di weekly outlook gue udah sempet share kan news drivernya salah satunya. Bukan nih, ada Trump speak ya. Kalau iya benar, emang Trump speak, makanya mereka choppy nih. Terus ada Donald Trump mau ngomong hari Selasa ini choppy ya karena ada FOMC hari Rabunya gitu. Gue sebenarnya agak ragu buat trading di hari Rabu ya. Kenapa? Karena FOMC biasanya choppy, tapi sebenarnya menarik itu adalah karena ini udah 2 hari choppy ya. Kalau kalian lihat 15 menit ya, ini kalian lihat sendiri di New York Session itu, lihat itu choppy men. Choppy-nya tuh nggak jelas tuh, lihat tuh, bikin range deh. Ini juga bikin range, choppy-nya jelek banget, nggak bagus. Dan makanya gue kenapa gue kayaknya sih bakal trading ya, cuma gue akan hati-hati banget. Gue akan batasi kontrak gue. Jadi kalau loss ya cuma sekali aja, kayak gue trade cuma sekali deh. Itu kalau ada up plus setup gitu aja sih. Jadi buat kalian yang mau trade hari Rabu di FOMC ini kenapa lebih gawat? Karena biasanya 2 stage delivery ketika ada red card, Amerika red card ya, the Fed.
mau potong suku bunga apa enggak. Kalau gue lihat ya sebenarnya, gue dengar gosip-gosip, gue udah sempet share di Weekly Outlook ya, The Fed itu nggak tertarik buat rate card sih yang gue dengar ya. Tapi sih gue berharap ada clean setup ya. Kenapa? Karena gue ngeliat ada market maker sell model, konsolidasi ya. Jadi gue pengen banget dia itu turun ke sini, anggaplah ke atas, habis itu turun ke sini nih. Aduh, ini cakep nih. Sini. Ini bakal cakep banget sih. Market maker sell model ya. Gue balik lagi gue di Outlook, gue bilang gue akan tetap bearish selama area suspension block dan volume imbalance ini ke break. Kalau ini ke break, gue jadi bullish. So far gue masih bearish, jadi gue suka main panjang, makanya mudah-mudahan dapet lah, dan nggak choppy dan nggak, ya gitulah, range-nya nggak kecil-kecil. Oke, gue rasa cukup gitu aja. Ini review buat Senin dan Selasa. Mudah-mudahan kalian profit di hari Rabunya, FOMC. Kayak kalau kalian trade, kalau nggak trade ya itu jauh lebih aman. Oke, thank you semuanya, bye.